Terus di sini aku merasa masih ada kemungkinan Hwayong masih hidup dan kabur. Seperti yang aku bilang, kejanggalan pertama, kenapa dia bundir setelah operasi plastik? Berarti tubuh yang ditemukan bisa jadi itu tubuh orang lain yang berbeda. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Yang pengen aku bahas sekarang adalah drama Little Woman yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu banget ya. Akhir-akhir ini aku dapat banyak banget request dari kalian di TikTok, di komentar YouTube, di Instagram juga untuk bahas drama makjang terbaru TVN yaitu Little Woman. Setelah aku nonton 2 episode awal drama ini, jujur aku langsung oleng, hilang keseimbangan, hahaha, alias puyeng banget dah. Udah dibikin penasaran setengah mati sama Big Mouth, sekarang muncul lagi drama makjang yang bikin otak langsung ngebul. Sebenarnya selain bertabur pemeran bintang, bahkan sampai Sung Joong Ki menjadi cameo di drama ini. Ternyata drama ini punya jalan cerita yang cukup menantang untuk dipecahkan. Bahkan yang bikin aku excited banget buat bahas drama ini tuh karena drama ini tuh diperankan oleh Ki Jun yang nantinya akan memerankan sebagai Park Jae Sang. Nah, gimana, kalian masih ingat kan sama Ki Jun? Si Jo Dante dari drama Penthouse yang fenomenal banget. Udah pasti kalian juga penasaran. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe. Check it out. Dari awal episode 1 dan episode 2 Little Woman udah buat kita berpikir keras kan. Sebenarnya apa sih inti permasalahan dari drama ini? Setuju nggak? Menurut aku ini penting untuk kita pahami dari awal agar kita bisa maksimal menikmati drama bertabur bintang ini. Sebelum masuk ke teori-teorinya, pertama-tama aku coba ringkas dulu ya. Apa aja poin penting di drama ini dari penayangan episode 1 dan 2. Jadi sebenarnya dari episode 1 dan 2 inti permasalahan dari drama ini sudah disampaikan melalui clue atau petunjuk-petunjuk tersembunyi. Biar nggak bingung, kita mesti cari dulu nih siapa penjahatnya dan siapa protagonisnya. Di sini akan aku ringkas apa aja yang udah aku dapat dari petunjuk-petunjuk yang udah aku dapetin. Jadi dari awal drama diceritakan 3 bersaudara perempuan yaitu Oh In Joo yang diperankan oleh Kim Go Eun, kakak pertama yang karakternya ingin melakukan segalanya demi menjamin hidup adik-adiknya. Yang kedua ada Oh In Kyung yang diperankan oleh Nam Ji Hyun, anak kedua yang tidak mau menjual harga dirinya hanya demi uang. Yang ketiga ada Oh In Hee yang diperankan oleh Park Ji Hoo, anak ketiga yang tidak ingin melihat kakak-kakaknya menderita. Nah, ternyata secara tidak sengaja dan tanpa disadari, ketiga saudara ini terlibat dalam masalah yang sama. Awalnya aku bingung nih mencari benang merahnya, namun ternyata semua berawal dari dialog 4 tahun yang lalu. Saat ini In Kyung menyelidiki kasus Park Jae Sang, seorang pengacara yang mencalonkan diri menjadi wali kota Seoul yang merupakan menantu dari grup Wo Young Ro. In Kyung curiga Park Jae Sang ini pembohong, tidak seperti citranya di masyarakat. Karena dulu dia menangani kasus Bang Bobe dan 4 orang klien yang dia tangani malah bundir dengan tidak wajar dan tiba-tiba setelah ditemui oleh Park Jae Sang. Kasus ini terjadi 4 tahun yang lalu saat pertama kali In Kyung menjadi pembawa berita. In Kyung mengungkapkan bahwa di musim dingin itu banyak sekali kasus bundir yang terjadi. Setelah diselidiki dari kasus Bang Bobe, ternyata ada pihak yang diuntungkan secara diam-diam sebanyak 140 miliar won dari kasus penggelapan dana Bang Bobe sebesar 400 miliar won. Ternyata diam-diam grup Wo Young Ro lah yang mendapat keuntungan 140 miliar tersebut tanpa banyak orang yang tahu. Nah, di papan skema dari In Kyung, ternyata dana itu mengalir ke konstruksi Won Kyung milik grup Wo Young Ro. Setelah kasus ini, menikahlah si pengacara Park Jae Sang dengan anak dari grup Wo Young Ro. Aneh kan? Setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata konstruksi Won Kyung yang sudah mendapat 140 miliar tersebut sekarang berganti nama menjadi Orchid Construction. Dan ternyata Orchid Construction itu tempat Oh In Joo atau kakak In Kyung ini bekerja
bekerja sebagai akuntan. Dan secara kebetulan Inju juga baru bekerja di Orchid Construction baru 4 tahun. Jadi sepertinya dia tidak tahu menahu tentang kasus Bang Bobe. Nah, benang merah pertama ditemukan. Sedangkan Inhe, anak ketiga, tidak sengaja terlibat juga dengan keluarga Pak Jae-sang karena menjadi pelukis bayangan untuk teman sekolahnya yang ternyata anak dari Pak Jae-sang. Keren banget sutradaranya bisa menulis jalan cerita seperti ini di awal penayangan. Oke, kembali ke Orchid Construction. Saat ini di Orchid Construction terjadi kasus hilangnya dana gelap sebesar 70 miliar oleh Hwa-young, teman dekat Inju di kantor yang ternyata banyak menyimpan kejanggalan dalam hidupnya. Sayangnya, Hwa-young ditemukan meninggal di rumahnya diduga bundir setelah melakukan operasi plastik dan menyembunyikan 70 miliar dana gelap Orchid Construction. Sepertinya ini sebagian besar dari 140 miliar sebelumnya yang didapat dari kasus Bobe. Ini kejanggalan pertama yang perlu kita perhatikan. Di episode 2, Inju sedang berusaha mencari petunjuk di mana uang 70 miliar yang disembunyikan Hwa-young. Aku curiga Hwa-young menyembunyikan 70 miliar won tersebut di rekening luar negeri atas nama Inju karena sebelumnya Inju diminta menandatangani surat yang semua memakai bahasa Inggris. Dengan polosnya Inju ini menandatanganinya tanpa tahu artinya. Setelah aku tonton berulang, ternyata itu adalah berkas untuk pembukaan akun rekening baru. Sepertinya akun untuk bank luar negeri karena memakai bahasa Inggris. Sebagian dana dicairkan cash dan diberikan pada Inju di loker studio yoga. Ini benar-benar aneh bukan? Kenapa Hwa-young sampai segitunya terhadap Inju? Bahkan Hwa-young terkesan mempersiapkan semuanya untuk Inju. Dari mulai bukti file kebusukan-kebusukan karyawan Orchid Construction yang jahat pada Inju, sampai tata cara untuk merawat anggrek. Nah, untuk memecahkan hal ini kita mesti cari tahu dulu siapa Hwa-young sebenarnya. Setelah aku coba mencari-cari bukti sejauh ini, sebenarnya ini masih dugaan sementara sih dari petunjuk-petunjuk yang masih sedikit dari penayangan episode 1 dan 2. Aku menemukan teori yang menarik tentang Hwa-young ini, tapi untuk teorinya aku pisahkan di video berikutnya ya. Sekarang kita kembali dulu ke Hwa-young yang merupakan sahabat Inju. Pertanyaan yang perlu dijawab sekarang, kenapa Hwa-young mengambil 70 miliar won dana gelap Orchid Construction? Ini juga pertanyaan yang ingin dicari tahu Inju saat ini. Kemungkinan alasan Hwa-young mencuri 70 miliar won ini terkait kasus 140 miliar won dari kasus Bang Bobe. Pernah disinggung oleh In Kyung kalau saat kasus Bang Bobe 4 tahun yang lalu banyak juga orang bundir. Bisa jadi Ibu Hwa-young salah satu korbannya. Dilihat dari tanggal kematian 22 Oktober, tanggal kematian ibunya yang dia tulis di kakinya, ini terjadi bertepatan dengan ramainya kasus Bobe di mana putusan sidang jatuh di bulan Desember 2018, berarti 4 tahun silam. Dan di tato tersebut juga ada gambar anggrek yang mungkin menunjukkan Orchid Construction. Jadi Hwa-young sengaja masuk ke Orchid Construction untuk membalas dendam kematian ibunya. Caranya dengan memegang semua kebusukan dari karyawan-karyawan Orchid Construction yang ditulis di X-Files, ditambah melarikan dana gelap 70 miliar won tersebut. Terus di sini aku merasa masih ada kemungkinan Hwa-young masih hidup dan kabur. Seperti yang aku bilang, kejanggalan pertama, kenapa dia bundir setelah operasi plastik? Berarti tubuh yang ditemukan bisa jadi itu tubuh orang lain yang berbeda, karena di situ dituliskan pura-pura oplas. Bisa saja tubuh tersebut adalah tubuh orang lain, jadi dia memalsukan kematiannya. Untuk lebih meyakinkan, dia memanfaatkan kepolosan dan kepercayaan Inju dengan menunjukkan tato di pergelangan kakinya, agar Inju nanti percaya bahwa tubuh yang digantung adalah tubuh Hwa-young. Inju pun bisa bersaksi dengan jujur seandainya nanti dia dimintai keterangan otopsi. Jenius banget ya ternyata si Hwa-young ini kalau memang begitu. Gimana menurut kalian tentang teori ini? Masuk akal gak kira-kira? Aku pengen denger tanggapan teman-teman setelah mendengar semua teori ini. Apa menurut kalian drama ini menarik untuk ditonton? Jangan lupa juga tulis di kolom komentar teori-teori kalian beserta alasannya.
Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Kurang kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you